Tante Eni. Halo Apa Cici kabar? Leni, puji Tuhan, Puji luar Tuhan. biasa. Ya, pagi ini kita boleh kembali sama-sama untuk masuk dalam ibadah sekolah minggu. Meskipun adik-adik di rumah, kita di sini tidak mengurangi sukacita kita ya untuk masuk dalam ibadah. Ya, betul. Yuk kita mau siapkan hati kita mau angkat satu buah pujian. Bapakku datang padamu. Untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi ini Tuhan masih memberikan kami kekuatan, masih memberikan kami kesehatan untuk dapat sama-sama beribadah. Walaupun kami beribadah secara online, tapi kami percaya Tuhan tetap hadir, Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kami semua. Menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah Tuhan yang memimpin dan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, siap memuji nama Tuhan? Siap ya. Ya, Ayo adik-adik juga siap. Ya, yang ada di rumah boleh berdiri yuk. Kita mau menyanyikan satu buah pujian dengan satu gerakan ya. Meskipun di rumah tetap bergerak ya.
Kita mau katakan ku daki-daki gunung yang tinggi. bersama-sama dengan kita ya, walaupun di rumah, walaupun di sini Tuhan tetap ada. Yuk adik-adik, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan saat ini. Kiranya kita akan boleh diberkati melalui firman yang akan disampaikan oleh Kak Mawar hari ini ya. Kita mau nyanyikan satu buah pujian. Firman Tuhan kudengar. Hati
Ya, adik-adik semuanya, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tenangkan hati kita, mari kita lipat tangan, tutup mata, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu, mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tolong urapi kami Tuhan, buka hati kami anak-anak-Mu Tuhan, sehingga firman Tuhan yang kami dengar boleh berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sertai pelayanan firman Tuhan, supaya apa yang disampaikan dapat berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Halo adik-adik semuanya, selamat pagi. Gimana kabarnya? Tentu semuanya baik. Nah, adik-adik, siapa yang masih ingat nih cerita minggu lalu? Yang cerita minggu lalu siapa yang masih ingat? Ya, pasti adik-adik semuanya ingat ceritanya siapa ya? Masih ingat gak saya masih ingat gak siapa yang cerita minggu lalu? Ya, itu Bapak Budi yang ceritanya adalah seorang Samaria, orang Samaria yang baik hati, yang suka menolong, yang suka memberi. Itulah anak Tuhan. Adik-adik semuanya, sekarang kakak mau bercerita. Kakak mau bercerita tentang anak Tuhan yang dikasihi Tuhan. Nah, kakak mau tanya nih, adik-adik mau dikasihi Tuhan gak? Ya, pasti adik-adik mau dikasihi Tuhan. Kakak Mawar juga mau dikasihi Tuhan. Kakak Mawar gak mau dibenci sama Tuhan. Kakak Mawar mau disayang sama Tuhan. Nah, adik-adik semuanya, pada pagi hari ini kita akan bercerita tentang seorang nabi atau hamba Tuhan. Di dalam Alkitab katanya ada orang yang baik hati. Katanya dia adalah salah seorang anak Tuhan yang paling disayang Tuhan. Nah, siapa ya kira-kiranya adik-adik? Mau tahu ya ceritanya? Nah, namanya itu Nuh, namanya Papa Nuh ya. Adik-adik semuanya, cerita kita hari ini terambil dari Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 22. Kakak Mawar nggak mau baca semua ya. Tapi adik-adik yang ada Alkitab di rumah, buka Alkitabnya yang terambil dari Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 22. Nah, adik-adik semuanya, pada saat itu, pada zaman Nuh itu, semua orang berbuat dosa, kata firman Tuhan. Semua berbuat dosa, semua berbuat kesalahan. Nah, ini ada gambarnya nih, ciri-ciri orang yang berbuat dosa. Ya, ada di situ, ada yang suka berantem, ada yang suka berkelahi, ada yang suka mencuri. Siapa nih di sini yang pernah mencuri? Siapa yang pernah buka-buka dompet mama di sini? Sama dompet papa? Siapa? Nah, itu kejahatan kata firman Tuhan. Kata firman Tuhan, pada zaman Nuh itu semua orang berbuat dosa. Nah, dosa mereka itu mereka mencuri, berantem, baik sama kakak, baik sama abang, sama cici, sama koko, sama siapapun, sama teman sekolah. Mereka berantem terus. Tidak ada pernah hentinya, mereka terus berantem. Nah, adik-adik semua, mau gak seperti itu? Itu tidak baik. Kata firman Tuhan itu dosa. Berantem, mencuri, terus mengambil makanan orang lain, terus gak suka membagi-bagi. Itu tidak baik. Itu bukan ciri-ciri anak Tuhan. Ya adik-adik, karena pada saat itu semua orang berbuat dosa. Karena pada saat itu tidak ada satupun yang baik kecuali, nah ini nih, kecuali siapa?
Ya, yang tadi Bapak Nuh atau Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh bukan hanya sendiri adik-adik, ada anaknya. Nih ada gambarnya, ada di situ tulisannya, ada gambar. Siapa namanya? Siapa namanya? Ada Sem, Ham, dan Yafet. Itu 3 orang anaknya. Dan ada juga istrinya. Kata firman Tuhan, Nuh katanya di tengah-tengah orang yang paling banyak di seluruh muka bumi ini, hanya Nuhlah satu-satunya orang yang baik di hadapan Tuhan. Kata firman Tuhan, hanya Nuh yang bergaul sama Tuhan, hanya Nuh yang benar di mata Tuhan. Nah, adik-adik semuanya, dia bergaul sama Tuhan, artinya dia selalu berdoa sama Tuhan. Ketika bangun pagi, ketika tidur, ketika makan, selalu baca firman Tuhan. Itu artinya Nuh bergaul dengan Tuhan. Nah, kalau adik-adik di rumah, kalau pekerjaannya suka berdoa setelah bangun, sebelum tidur berdoa, baca firman Tuhan, berarti itu termasuk anak Tuhan yang dikasihi Tuhan seperti Nuh. Nah, adik-adik semuanya, nih kemudian karena semua orang berbuat dosa, tidak ada satupun orang yang baik kecuali Nuh, makanya Tuhan nih berkata kepada Nuh. Ada gambar Nuh di situ. Tuhan berkata, apa yang dikatakan di situ? Aku akan menghakimi dunia, aku akan menghukum dunia, karena orang-orang yang ada di dunia, makhluk-makhluk hidup yang ada di dunia berbuat dosa, tidak mengasihi aku, katanya. Semua mereka jauh dari kebenaran, semua mereka berontak, mereka mencuri, mereka merampok, mereka menyakiti hati sesamanya. Makanya Tuhan, tidak baik manusia ini di bumi. Ya, tidak baik, tidak benar. Kalau terus-menerus manusia terus berkembang, kalau hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan, maka dunia semakin hancur. Makanya Tuhan mengatakan kepada Nuh, saya akan menghukum dunia. Ya, adik-adik semuanya. Nah, terus apa kata firman Tuhan? Tuhan berkata, buatlah bagimu bahtera. Ada di situ gambarnya bahtera. Ada nggak di situ? Ada gambar bahtera. Bahtera itu seperti kapal ya, sekarang kapal. Itu bahtera. Tuhan menyuruh Nuh, buatlah bagimu bahtera. Nah, adik-adik pada saat itu, Nuh pada saat itu kata firman Tuhan tinggal di penggunungan jauh dari lautan. Nah, pada saat itu Nuh melakukan apa yang diperintahkan firman Tuhan. Dia membangun bahtera, mengambil kayu-kayu. Nah, di tengah perjalanannya, bahkan di tengah proses pembangunan bahtera itu, banyak orang tuh yang mengejek-ngejek. Ada di situ orang yang mengejek-ngejek. Ih, kenapa sih Papa Nuh itu bikin bahtera, padahal dia di daerah gunung. Katanya pada saat itu musim kemarau, nggak ada hujan, nggak ada banjir, nggak ada badai. Kemudian di situ waktu itu juga jauh dari lautan. Ih, orang-orang pasti ngomongkan, ih pasti Papa Nuh itu nggak sehat ya. Pasti Papa Nuh itu nggak sehat. Kenapa sih dia itu bangun bahtera, kapal di tengah gunung, coba? Ya, itu pasti kalau misalnya kalau kita pikir ya, berarti itu orang kurang sehat ya, kurang sehat. Kenapa di tengah-tengah gunung dia bangun bahtera? Jadi karena Papa Nuh mendengarkan firman Tuhan, apa yang dikatakan firman Tuhan, dia tidak menghiraukan orang lain. Walaupun diejek-ejek, walaupun diolok-olok, walaupun dihina-hina waktu pas masa itu bahteranya dibangun, Nuh tidak menghiraukan. Nah, Nuh terus membangun karena Nuh percaya apa yang dikatakan Tuhan pasti akan terjadi. Ya, adik-adik pada saat itu. Nah, setelah selesai pembangunan, setelah selesai Nuh membangun bahtera yang sangat besar, maka apalagi selanjutnya? Nah, Tuhan berkata kepada Nuh. Nah, katanya, engkau dan anak-anakmu, istrimu dan istri anak-anakmu, engkau akan membawa atau memasukkan mereka ke dalam bahtera yang dibuat tadi. Karena kata firman Tuhan, karena Tuhan berkata, sebab
7 hari lagi Tuhan akan mendatangkan air bah yang sangat besar. Nah, adik-adik, selama 7 hari itu apa pekerjaan Nuh? Semua saudaranya, anak-anaknya, istrinya, mereka masuk ke dalam bahtera. Dan bukan hanya mereka, adik-adik semuanya. Tuhan juga menyuruh Nuh membawa binatang, hewan, atau burung-burung. Satu-satu pasang, satu jenis hewan, binatang atau burung. Dibawa semuanya. Itu loh deh selama 1 minggu. Nah, ada gambar di situ. Ada binatang-binatang masuk-masuk ke rumah gitu kan. Yang masuk-masuk ke bahtera itu. Semua masuk. Itu satu-satu pasang, satu jenis. Mereka masuk semua di dalam rumah. Setelah masuk di dalam rumah, udah genap 7 hari. Nah, udah genap 7 hari, Tuhan menyuruh Nuh untuk menutup semua bahteranya. Tuhan menyuruh Nuh menutup semua bahteranya. Nah, setelah ditutup, maka Tuhan mendatangkan apa? Nah, hujan lebat katanya. Sama hujan lebat itu besar ya, nggak ada henti-hentinya selama 40 hari dan 40 malam. Karena hujan yang sangat besar, banjirnya semakin naik, semakin tinggi. Kemudian, nah semua orang, semua makhluk hidup yang ada di bumi, semuanya tenggelam. Nah, karena air semakin tinggi, banyak orang berteriak nih minta tolong sama Papa Nuh. Nah, ada gambarnya di situ tuh. Ada yang tenggelam sampai udah airnya sampai ke leher-leher gitu. Berteriak-teriak minta tolong sama Nuh untuk supaya mereka bisa ditolong, tetapi Tuhan enggak karena semua bahtera itu sudah ditutup. Nah, tadi mereka mengejek-ngejek Nuh, sekarang mereka minta tolong sama Nuh. Nah, itu deh adik-adik semuanya, enggak baik kalau kita mengejek-ngejek gitu loh. Nah, ujung-ujungnya juga kita akan minta tolong, tapi Tuhan tidak menghiraukan karena semuanya katanya sudah berdosa. Lama-kelamaan adik-adik, hujan terus-menerus, air juga semakin tinggi. Nah, air yang dikatakan tadi air bah itu air yang sangat besar, menutupi semua muka bumi. Nah, adik-adik, semua yang bernafas, semua yang hidup di muka bumi sudah dihapuskan oleh Tuhan. Tinggal bahtera. Nah, karena airnya sudah tinggi-tinggi, makanya bahtera itu terampung-ampung di permukaan air. Nah, adik-adik, lama kelamaan udah semuanya musnah, sudah semuanya mati yang ada di luar bahtera. Makanya lama kelamaan Tuhan mendatangkan angin. Nah, Tuhan mendatangkan angin. Ada angin dari utara, dari selatan, ada angin gitu kan suaranya gitu. Kemudian airnya semakin lama semakin apa? Semakin sedikit, semakin surut. Nah adik-adik semuanya, karena air semakin surut, maka bahtera Nuh nyangkut di gunung Ararat. Nah, di situ ada gunung Ararat, di situ berhentilah kapal atau bahtera Nuh. Nah, kemudian setelah udah air kering, maka Tuhan berkata kepada Nuh, semua yang ada buka pintunya dan keluar. Maka Nuh membuka pintu dan melihat masih ada lagi air-air, masih terlihat ada gunung-gunung gitu loh. Kemudian Nuh penasaran, apakah di seluruh muka bumi ini udah selesai enggak ya, ini udah surut semua enggak ya airnya. Maka Nuh pertama lepaskan burung gagak. Nah, burung gagak itu kadang pergi, kadang balik lagi, kadang pergi karena tidak ada tempat sebagai tumpuan kakinya. Nah, karena airnya masih belum surut semua. Nah, kedua kali Nuh melepaskan burung merpati. Nah, begitu juga burung merpati kembali mendapatkan Nuh karena nggak ada tumpuan kakinya. Nah, ketiga kali Nuh melepaskan merpati ketiga kalinya. Nah,
setelah itu Nuh menunggu beberapa, datanglah merpati, dia membawa sehelai daun zaitun. Katanya, kata firman Tuhan, daun yang dibawa burung itu, merpati itu sangat segar sekali. Berarti artinya air sudah surut di muka bumi, semua tumbuh-tumbuhan bertumbuh dengan subur, ya kan? Nah, adik-adik semuanya, setelah itu Tuhan berfirman lagi, Tuhan berkata kepada Nuh, keluarkan semua yang ada di dalam bahtera itu, keluarlah semuanya. Setelah keluar semuanya, maka apa yang dilakukan Nuh? Nah, yang dilakukan Nuh adalah membuat mezbah doa kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Nah, setelah Tuhan menerima doa-doa ucapan syukur Bapak Nuh, nah makanya Tuhan nih ada janji Tuhan sama Bapak Nuh. Tuhan berkata kepada Nuh, saya berjanji kepada Nuh, gitu kan, saya akan menaruh busurku atau pelangi di awan. Jadi itu tanda bahwa tidak ada lagi air bah. Nah, ada gambarnya di situ, gambar terakhir ada pelangi-pelangi seperti itu. Nah, itu artinya pelangi adalah janji Allah bahwa ketika kita melihat pelangi di awan, artinya tidak ada lagi air besar sekali yang menutupi seluruh bumi. Ya, adik-adik semua, dari cerita kita sekarang. Nah, adik-adik mau gak kayak seperti Papa Nuh yang disayang Tuhan, yang diselamatkan, mau gak? Kalau kakak Mawar mau dong, mau kalau kakak Mawar diselamatkan, mau kalau kakak Mawar disayang sama Tuhan. Nah, kalau mau disayang sama Tuhan, apa tadi yang tidak boleh? Tidak boleh berantem, tidak boleh berkelahi, tidak boleh mencuri uang, mencuri barang teman di sekolah, dimanapun. Kemudian suka berbagi, tidak boleh merebut makanan orang, ya kan? Nah, itu dia. Kalau kita mau disayang sama Tuhan. Nah, adik-adik semuanya, jadi ingat ya, inti firman Tuhan hari ini, jika adik-adik mau disayang sama Tuhan, lakukan yang benar di hadapan Tuhan. Lakukan yang baik di hadapan Tuhan. Apa tadi? Harus bergaul sama Tuhan, yaitu berdoa, baca firman Tuhan. Kemudian harus taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Apalagi tidak boleh mencuri, tidak boleh berantem, tidak boleh apalagi tidak boleh merebut makanan orang lain atau apa-apa gitu ya, adik-adik semuanya. Nah, begitu cerita kita pada pagi hari ini. Ingat ya, minggu depan siapa lagi yang bawa firman Tuhan, pasti nanti diingatkan, pasti nanti ditanya sama adik-adik, kita cerita apa minggu lalu gitu kan, harus diingat. Nah, adik-adik semuanya, kita ada ayat hafalan nih. Siapa yang rindu menghafal ayat? Nah, pasti semuanya rindu menghafal ayat. Nih, kita hafal ayat ya. Dari Kejadian pasal 6 ayat 12. Buka Alkitabnya ya. Kejadian pasal 6 ayat 12. Nah, kakak nggak baca ya. Nanti di kalian yang cari di Alkitab masing-masing. Oke, adik-adik semuanya. Demikian cerita kita saat ini. Mari kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mendengarkan firman Tuhan. Kami diajarkan bahwa ketika kami mau dikasihi Tuhan harus taat dengar-dengar firman Tuhan. Kami tidak boleh berkelahi, kami tidak boleh mencuri. Tolong kami anak-anak-Mu Tuhan supaya kami tidak melakukan kesalahan di mata Tuhan. Berkati kami semua yang mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yeay. Saya persilakan. Terima kasih Kak Mawar buat firman Tuhannya ya. Mbak Heni mau disayang Tuhan? Mau dong. Mau ya, kita pasti. semua mau disayang Tuhan ya. Ingat ya tadi apa yang katakan Kak Mawar, apa aja katanya? Tidak boleh mencuri, Tidak boleh berkelahi. tidak boleh merebut makanan orang katanya ya. Jangan Harus semuanya. mau berbagi ya, Cileni ya. Betul, ya. Nah adik-adik, pengumumannya minggu depan kita tetap ibadah online seperti ini ya. Tetap jam 9, jangan lupa kalau misalnya ada teman-temannya yang belum lihat hari ini dikasih tahu supaya minggu depan bisa Lihat lagi lagi, sama ya. kita ya.
Yang kedua, buat adik-adik yang ingin memberikan persembahan, boleh dikumpulkan, nanti dikasihkan sama bendahara sekolah minggu yaitu ke Ibu Eli. Ya. Nah ini kita mau akhiri ya ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau naikkan pujian, terima kasih Tuhan. menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Semua adik-adik di rumah, tutup mata, lipat tangan, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami boleh kembali beribadah, walaupun kami mengadakan ibadah secara online Tuhan, anak-anak di rumah, kami di tempat ini, tetapi kami bersyukur Tuhan, kalau Engkau mengasihi kami, Engkau memberkati kami Tuhan lewat ibadah pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kemurahan Tuhan, untuk kebaikan Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh diingatkan kembali Tuhan, untuk kami boleh mengasihi Engkau Tuhan. Untuk kami boleh lebih dekat kepada Engkau Bapa. Ajar kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, untuk hidup bergaul erat dengan Engkau. Memberkati setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu baik yang ada di rumah Tuhan, mereka di rumah masing-masing Tuhan, memberkati mereka, sekolah mereka Tuhan, Tuhan yang memberkati. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami Bapa. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Semua adik-adik katakan, amin. Amin. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi.